Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adaima. Amma ba'du, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmatnya kepada kita. Di antaranya adalah nikmat penuntut ilmu yang dengannya kita bisa istiqomah di atas jalan yang hak, di atas syariat Islam, di atas pemahaman yang hak, pemahaman salafus saleh, di atas suri tauladan hang hak, itu suri tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Salawat dan salam kita berbanyak kehadirat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan membaca sebuah kitab yang kecil bentuknya namun sangat besar manfaatnya, yaitu kitab Fadlul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Nah, kitab yang membahas tentang keutamaan agama Islam, pentingnya agama Islam, selamatnya manusia yang di atas agama Islam, dan bahayanya orang yang keluar dan membuat-buat ajaran selain daripada ajaran Islam. Sampai pada bab yaitu Bismillahirrahmanirrahim, berkata penulis, semoga Allah SWT merahmatinya, bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim ila qaulihi wa ma kana minal musyrikin. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, wahai ahli kitab, kenapa kalian berdebat tentang Nabi Ibrahim alaihissalam sampai firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah dia Ibrahim alaihissalam termasuk dari orang-orang yang musyrik. Surat Al-Imran ayat 65 sampai dengan ayat 67. Nah, sebelum kita jelaskan, kita bacakan dulu ayatnya dengan sempurna, yaitu surat Al-Imran ayat 65 sampai 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Dimaksud di sini ahli kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Lima tuhajjuna fi Ibrahim.
Kenapa kalian berdebat tentang masalah Ibrahim? Apa yang mereka berdebatkan? Ahlul kitab Yahudi dan Nasrani ini berdebat, mereka saling berdebat nih, si Yahudi dan Nasrani tentang Ibrahim. Apa yang mereka berdebatkan? Yahudi menganggap Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang Yahudi. Orang Nasrani menganggap Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang Nasrani. Rebutan gitu ya, rebutan pengakuan. Padahal nanti akan dijelaskan Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi Nabi Ibrahim adalah orang yang bertauhid dan beragama di atas keislaman. Wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di. Padahal Taurat dan Injil itu diturunkan setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan aneh. Ibrahim dikatakan sebagai, orang Yahudi mengatakan Ibrahim dikatakan sebagai Yahudi. Orang Nasrani, Ibrahim dikatakan sebagai Nasrani. Padahal yang datang duluan siapa? Ibrahim dulu kan? Kan aneh, yang duluan dinisbatkan kepada yang akhir. Nah, nanti kita jelaskan lagi. Nah, afala taqilun. Apa kalian enggak berpikir? Apa kalian enggak berakal? Ha antum haula'i hajajtum. Begitulah kalian. Begitulah kalian itu memang orang ahli kitab itu ya kayak gitu itu, aneh itu, sok ilmiah padahal sesat gitu ya. Hajajtum fi ma lakum bihi ilm. Kalian berdebat pada perkara yang sudah kalian betul-betul ketahui ilmunya. Itu perkara tentang apa? Nantilah, ini pada telat datangnya. Nanti malah ngajinya magel karena nggak paham separuh-separuh sih ya. Nanti kita jelaskannya diulang lagi nanti. Kalian berdebat di perkara yang apa? Kalian sudah tahu ilmunya. Nanti perkara apa yang mereka perdebatkan padahal mereka sudah tahu. Falimatu hajjuna fi ma laisa lakum bihi ilm. Dan malah kalian berdebat pula pada perkara yang tidak kalian punya ilmunya. Perkara apa yang mereka berdebat tidak ada ilmunya padahal. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Tidaklah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi dan tidak pula Nabi Ibrahim itu seorang Nasrani. Walakin kana hanifan muslima. Tetapi dia adalah apa? Seorang yang hanif. Seorang yang bertauhid, musliman. Seorang yang muslim. Wa ma kana minal musyrikin. Dan dia Nabi Ibrahim alaihissalam itu bukan termasuk dari orang-orang yang musyrik. Nah, sebelum kita belajar bareng ya, anak itu punya apa ya, keberatan itu. Kalau ngajar itu nggak dipahami. Kayaknya anak kan ngajarnya pelan. Karena tujuan belajar itu paham. Makanya barakallahu fikum, kemarin sudah kita sepakati ya. Gak apa-apa, nanti disepakati, yang penting disepakati. Salah satu biar belajar itu paham apa? Jangan telat. Iya kan? Dan anak ngikut antuna dan antum kemarin, sudah kita sepakati. Jam berapa kita mulai yang sudah kita sepakati kemarin? 8:10. Iya kan? Sudah kita sepakat kan? Demi Allah, anak itu kalau ngajar antum telat itu anak berat itu.
Kalau disepakati jam 8:30 nggak apa-apa. Karena apa fungsinya? Belajar nggak paham. Buang-buang waktu, buang-buang energi. Ana buang-buang waktu ana buat persiapan. Antum juga buang-buang waktu antum ke sini nggak paham. Ya, terus apa? Kumpul-kumpul doang. Iya kan? Nanti nggak akan ada perubahan. Dari tahun 90-an sampai tahun sekarang, jenggot doang yang tambah panjang, tambah berubah nanti. Kalau apa? Tidak dibenarkan mindsetnya. Disepakati jam 8.10, akhirnya kan jam 8. Iya kan? Karena sering terlambat, kita buat kesepakatan kemarin. Jam berapa? 8.10. Disepakati jam 8.10, jam 8:30 baru datang. Ustaz, galak banget ya. Ya memang kalau mau paham seperti ini, harus disiplin. Tapi disiplinnya nggak memberatkan. Orang ngaji maning lah. Ya itu penyakit kita. Nggak pernah paham karena apa? Datangnya telat. Itu baru ada yang datang tuh. Sekarang saya tanya, disepakati yang longgar. Kalau saya ngomong malah. Saya yang ngalah aslinya. Iya kan? Apa saya ini ngeri Ustaz, galak teman. Bukan galak, justru saya ngomong ini biar kalian paham. Sekarang disepakati jam berapa mau dimulai. Sebelum dilanjutkan. Nanti minggu besok kayak gini lagi. Gak paham nanti. Belajar telat itu gak paham itu loh. Gak paham itu apa fungsinya belajar kalau gak paham. Gimana bisa ngamalin? Paham aja enggak? Iya tidak? Nah, sekarang Anda tanya dulu ini. Jam berapa disepakati? Wih, jam 8, anak nggak percaya, demi Allah yakin. Nggak percaya, blas ini sudah. 8.10 aja melorot kok, jadi 8:30. Ah, udah 8:30 ini. Teng itu ya. 8:30 kita sepakati ya. Baru kalau pikir. Kalau jam 8 nanti ya. Nah, biar karena di rumah itu kita juga paham ya. Sebagian kita kebanyakan bahkan bukan cuma banyak kita anaknya banyak ya. Termasuk saya sendiri gitu ya. Yang penting longgar. Jadi ngaji itu jenengan enak tapi paham. Jadi jangan bikin kelihatannya kayak semangat. Jam berapa kita sepakati? Jam 8. Bagus ini semangat itu ya. Ternyata di rumah istrinya yang di apa? Kalau bahasa Jawanya apa? Digebah-gebah itu apa? Digebes-gebes itu loh. Cepet mi. Telat ngudamai, telat damai. Bukan itu ya. Hasilnya ya longgar tapi apa? Bisa apa? Paham semua itu. Jadi sepakati ya. Besok tulis itu kajiannya itu jam 8:30 itu ya awalnya di flyernya ya. Seperti itu. Biar yang punya anak kecil-kecil gitu ya, kayak anak pribadi, anaknya masih kecil-kecil itu kan, nanti longgar itu. Kalau anak sih ngikut aja sih. Seperti itu. Karena anak kan cuma tinggal langkah berapa meter itu kan, 10 meter lah dari rumah itu. Kalau jenengan kan ada yang waktunya 10 menit gitu kan, mungkin ada yang 20 menit gitu ya. Sepakat ya 8:30 ya. Sepakat ummahat, ibu-ibu? Nah, barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Bab berikutnya yaitu Syekh Muhammad Ibn Wahab rahimahullah ta'ala di sini membawakan dengan ayat langsung judul babnya. Seperti itu. Dan kadang memang seperti ini. Tidak dengan ucapan sendiri. Karena itu yang sering saya sampaikan ya, ikhwan barakallahu fikum. Syekh Muhammad Ibn Wahab itu subhanallah ya, sangat jarang beliau berbicara dengan ucapannya sendiri. Sangat jarang itu. Antum lihat baca buku-bukunya itu. Sangat jarang. Kalau seandainya beliau menggunakan bahasa sendiri itu masih ada cetil gitu. Kalau seandainya beliau menggunakan bahasa sendiri, itu bahasanya beliau tapi isinya itu pasti ada dalilnya. Seperti itu. Kalau seandainya tidak ada, berarti itu bahasa untuk menjelaskan saja. Ini berarti menunjukkan betapa beliau Syekh Muhammad bin Wahab itu sangat berpegang teguh dengan apa? Dalil. Dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan
perkataan para salafus saleh. Barakallahu fikum. Nah, bab yang beliau bawakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Imran ayat 65 sampai dengan 67, 3 ayat. Yaitu sudah kita bacakan tadi, tapi nggak apa-apa, kita ulangi lagi, semoga menjadi paham semuanya. Barakallahu fikum. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitab, lima tuhajuna fi Ibrahim. Wahai ahli kitab, kenapa kalian itu berdebat pada masalah Ibrahim? Wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di. Padahal Taurat dan Injil itu diturunkan setelah beliau alaihi salam. Afala taqilun, tidaklah kalian berakal? Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam firman ini menegur perdebatan antara orang Yahudi dan orang Nasrani yang mereka berdebat tentang masalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa yang mereka perdebatkan? Itu mereka berebut, orang Yahudi berebut mengklaim bahwasanya Ibrahim alaihissalam itu seorang Yahudi. Orang Nasrani mengklaim bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam orang Nasrani. Mereka berebut seperti itu. Padahal apa? Allah di sini mengkanternya dengan sangat telak. Wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di. Padahal namanya Taurat, kitab sucinya Yahudi, pedomannya Yahudi, wal Injilu, kitab sucinya Nasrani, pedomannya Nasrani, itu diturunkan kapan? Setelah wafatnya beliau dalam waktu yang lama. Afala taqilun, jenengan niku waras mboten sih, gitu loh. Ya tidak? Orang Yahudi itu datang setelah Nabi Ibrahim atau sebelum Nabi Ibrahim? Setelah Nabi Ibrahim. Orang Nasrani setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lah kok mereka mengatakan Ibrahim itu Yahudi, Ibrahim itu Nasrani? Masuk akal tidak? Enggak masuk akal. Kan kalau saya mengaku sebagai Muhammadiyah, pengikutnya Nabi Muhammad SAW, benar atau tidak? Benar, karena saya itu apa? Lebih terakhir daripada Nabi Muhammad SAW. Ya tidak? Tapi kalau Nabi Muhammad, barakallahu fikum, itu datang apa? Misalnya dikatakan sebagai Nabi tadi, bukan Nabi Muhammad tadi. Nabi Ibrahim dikatakan sebagai Yahudi, kan nggak masuk akal. Harusnya Yahudi itu harusnya apa? Pengikut Ibrahim. Makanya harusnya apa? Bukan Yahudi, tapi apa harusnya apa? Ibrahimi atau Ibrahimiyah. Nasrani bukan Nasrani harusnya kalau mereka mengklaim bahasanya mereka mengikuti Nabi Ibrahim. Harusnya apa? Ibrahimiyah. Kan seperti itu kan? Bukan yang dipaksa adalah yang pertama dipaksa untuk mengikuti yang belakangan. Enggak masuk akal. Nabi Ibrahim itu datang sebelum Yahudi, sebelum Nasrani. Dikatakan oleh Nasrani Nabi Ibrahim adalah Nasrani. Dikatakan oleh orang Yahudi Nabi Ibrahim adalah Yahudi. Ya enggak benar penamaan seperti ini. Ya tidak? Makanya ditegur. Afala taqilun. Nah, apa kaitan bab ini? Apa maksud bab ini? Bab ini barakallahu fikum masih berbicara tentang bahaya bid'ah. Bab ini masih berbicara tentang apa? Bahaya bid'ah. Yahudi dan Nasrani adalah orang bid'ah. Orang bid'ah bagaimana Ustaz? Karena mereka apa? Membuat aturan-aturan syariat baru dalam agama mereka. Seperti itu. Karena mereka membuat apa? Membuat syariat baru dalam agama mereka. Sampai mereka akhirnya keluar. Salah satu aturan baru yang mereka apa? Langgar adalah apa? Yang mereka perbuat adalah apa? Mereka tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dari pelanggarannya ini, bid'ahnya mereka ini bid'ahnya sampai mengeluarkan dari agamanya yang benar dulu.
Makanya dilanjutkan dalam ayat berikutnya ini, ayat 66. Ha antum haula'i hajjatum fima lakum bihi ilm. Kalian itu aneh, kata Allah SWT dengan kepada orang ahli kitab ini, Yahudi dan Nasrani. Kalian itu aneh, kalian debat mempermasalahkan pada perkara yang sudah jelas ilmunya bagi kalian. Apa itu? Yang sudah jelas ilmunya bagi orang Yahudi, orang Nasrani, orang ahli kitab. Apa? Kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah jelas atau enggak di sisi mereka? Jelas sekali. Allah menyebutkan dan menetapkan akan pengetahuan mereka dalam firman-Nya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 146. Surat Al-Baqarah ayat 146, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba." Dan orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui beliau. Siapa beliau? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Pengetahuan Yahudi dan Nasrani terhadap Nabi Muhammad maksudnya pengetahuan tentang apa? Ciri-ciri kerasulannya, mereka tahu persis itu Nabi. Sebagaimana mereka, pengetahuan mereka, itu pengetahuan yang hakul yakin. Sebagaimana mereka mengetahui anaknya. Antum bisa kesiru anaknya orang. Ayo. Misalnya, ini kan ada anak-anak lagi mainan. Terus antum salah gitu, bisa atau tidak? Sangat tidak mungkin gitu kan. Seperti itu. Itu anak saya, itu kan. Tahu itu kan. Bahkan dari kejauhan pun kita tahu. Apalagi kalau dekat, ya tidak. Jadi pengetahuan mereka terhadap kenabian Rasulullah SAW, Muhammad SAW, itu pengetahuan mereka itu betul-betul pengetahuan yang luar biasa. Tapi mereka berdebat dengan ini. Mereka nggak mau mengimaninya, ya tidak. Ini bid'ah atau tidak? Bid'ah dalam ajaran mereka. Dan bid'ah ini sampai mengeluarkan mereka dari apa? Kekufuran. Nah ini bab dikiaskan terhadap orang muslim yang apa? Melakukan kebid'ahan. Ini 9 kurang 1/4. Barakallahu fikum. Ini lagi ada lagi. Glang gleng. Aduh. Salafus soleh jere. Salafi. Barakallahu fiik. Bismillah. 8:30 ya, minggu depan ya. Tadi sampai mana tadi? Itu terpotong kan akhirnya. Fokusnya, konsentrasinya itu terpotong. Iya kan? Lagi fokus ngajar, tiba-tiba gelang-geleng. Nah, kita lanjutkan. Ha antum haula'i hajjatum fi ma lakum bihi ilm. Kalian itu gimana sih? Kalian berdebat, mengingkari terhadap sesuatu yang kalian sudah jelas ilmunya. Itu tentang apa? Kerasulan, ciri-ciri kenabian Nabi Muhammad SAW. Ini sudah jelas, sejelas-jelasnya kalian nggak mau menerima. Adapun Ibrahim tadi, apakah dia Yahudi atau Nasrani? Kan mereka nggak tahu. Emang mereka sehidup dengan Nabi Ibrahim? Tidak. Yang kedua, emang ada dalil yang mengatakan apa? Nabi Ibrahim itu Yahudi, Nabi Ibrahim Nasrani? Tidak. Bahkan yang jelas adalah ditutup itu nanti dalam firman-Nya ayat berapa? 67. Maka Ibrahimu Yahudian wala Nasraniyan. Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi. Nabi Ibrahim itu bukan Nasrani. Bahkan dia adalah orang yang hanif, orang yang bertauhid dan orang yang muslim. Gitu. Kalian berdebat, menolak sesuatu yang jelas, tapi kalian apa? Berdebat, mengklaim sesuatu yang kalian tidak punya
ilmu dan pengetahuannya, yaitu tentang Nabi Ibrahim dianggap sebagai Yahudi atau sebagai Nasrani. Nah, kaitannya dengan bab ini adalah tadi bid'ah mereka, yaitu apa? Mengingkari kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya dalam ayat ini, ya kan? Yang ini adalah bid'ah dalam pemahaman ajaran mereka yang sampai pada taraf apa? Pada taraf apa? Kekufuran, keluar dari agamanya. Karena bid'ah itu bertingkat. Ada yang sampai parahnya adalah keluar daripada syariat agama. Nah, ini berarti apa? Bab ini menjelaskan tentang apa? Bahayanya bid'ah. Itu bahayanya bid'ah bisa apa? Seperti orang Yahudi dan Nasrani yang mana mereka apa? Melakukan bid'ah dan bisa dikhawatirkan bid'ah itu sampai pada bid'ah yang mengeluarkan dari Islam. Sekarang bid'ah itu ada enggak sampai yang mengeluarkan dari Islam? Ada. Ritual-ritual sesaji yang dibalut dengan apa? Syariat. Dengan pemotongan hewan, kurban, sesajen, larung dan yang lainnya yang di atas namakan agama, apakah itu bukan bid'ah? Bid'ah. Apakah itu sudah merupakan pembatal keislaman? Iya. Nah, ini kan terjadi kan? Karena memang betul. Kata Rasulullah SAW apa? La tattabi'anna sunnana man qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Kalian betul-betul akan mengikuti sunnah-sunnah. Sunnah di sini adalah ajaran. Ajaran-ajaran orang sebelum kalian, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi serta. Lau dakhulu juhra dubbin la dakhaltumuh. Kalau seandainya mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasrani masuk ke lubang dhab, maka kalian akan mengikutinya. Subhanallah. Terjadi. Mengikutinya. Ya, ini yang dikhawatirkan. Mengikuti bid'ah-bid'ah ternyata sampai kepada bid'ah yang apa? Mengeluarkan dari keislaman. Dan itu terjadi enggak itu? Terjadi. Menyembelih untuk jin, menyembelih untuk Nyai Loro Kidul, menyembelih untuk fulan, untuk ini, untuk itu. Terjadi. Dibalut dengan apa? Kalimat-kalimat thayyibah, tahlil, tahmid, tasbih, takbir dan yang lainnya. Tapi diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti kaitannya dengan apa? Bab ini, yaitu maksud daripada bab ini adalah bahaya bid'ah, dikhawatirkan pelakunya sampai keluar dari agama Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan dalam firman-Nya, itu surat Al-Imran ya, 67, "Maka Ibrahimu Yahudian wala Nasranian." Tidaklah Yahudi itu seorang Yahudi. Tidaklah Ibrahim itu tetap seorang Yahudi. Tidak pula Ibrahim itu seorang Nasrani. Tetapi Ibrahim adalah orang yang hanif, orang yang apa? Di atas tauhid, lurus pemahamannya, musliman dan seorang yang muslim, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana minal musyrikin, dan sekali-kali Ibrahim tidak termasuk orang yang musyrik, menyekutukan Allah. Nasrani menyekutukan Allah tidak? Menyekutukan Allah dengan apa? Isa ibni Maryam. Yahudi menyekutukan Allah tidak? Menyekutukan Allah, mengatakan Uzair ibnullah. Dan Yahudi bukan termasuk orang musyrik. Berarti bukan termasuk orang Yahudi, bukan termasuk orang Nasrani. Nah, itu. Nah, ini tentang bab ini, itu bab tentang bahayanya bid'ah, dikhawatirkan pelakunya bisa keluar dari syariat Islam. Nah, kemudian wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan orang-orang yang benci dengan
ajarannya Nabi Ibrahim, illa man safiha nafsahu, kecuali adalah orang yang safi itu, mohon maaf, ini kata-katanya kasar, dungu seperti itu. Adalah orang yang dungu, yang membodohkan dirinya sendiri. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Padahal kami Allah SWT telah memilihnya di dunia dan dia sungguh di akhirat kelak adalah termasuk orang-orang yang saleh. Nah, kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala membawakan firman Allah SWT yaitu surat Al-Baqarah ayat 130. Wa may yarghabu an millati Ibrahim. Siapa yang membenci milahnya Ibrahim? Yahudi dan Nasrani. Karena mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka melakukan bid'ah tadi. Itu bid'ahnya apa? Banyak sekali. Mereka itu ahlul bid'ah yang sebidah-bidahnya itu. Banyak sekali bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan. Bid'ah yang paling fatal tadi, yaitu sampai pada kekufuran, kesyirikan seperti itu. Nah, di sini pelaku bid'ah yaitu Yahudi dan Nasrani itu mereka membenci siapa? Membenci apa? Wa may yarghabu an millati Ibrahim, membenci apa? Agamanya Nabi Ibrahim. Nah, apa kaitannya dengan atau maksud daripada ayat ini di dalam kitab Fadlul Islam ini? Maksudnya adalah apa? Berarti orang bid'ah biasanya mereka akan membenci ajaran Islam. Seperti itu. Pelaku bid'ah mereka akan membenci apa? Ajaran Islam. Sebagaimana orang Nasrani, orang Yahudi, ahli kitab ini membenci ajarannya siapa? Ibrahim alaihissalam. Ajarannya Ibrahim adalah tauhid. Ini dikiaskan. Berarti mereka adalah ahli bid'ah. Yahudi dan Nasrani itu ahli bid'ah. Berarti sama-sama ini. Ciri daripada ahli bid'ah adalah apa? Membenci ajaran yang hak. Kalau dia muslim berarti dia nanti bisa membenci apa? Ajarannya sendiri. Coba, barakallahu fikum. Ini yang masih belum sampai ke kufurannya. Berapa banyak orang itu mengolok-olok jenggot. Mengolok-olok cadar. Iya kan? Membencinya loh. Sumpek lah. Gatel. Iya kan? Seperti itu kan? Loh kalau gatel harusnya kumis juga gatel lah. Iya kan? Karena sama-sama rambut. Iya tidak? Seperti itu. Barakallahu fiik. Kadang lihat orang yang apa? Wanita terutama misalnya ya, yang menutup rapat, udah rapet, hitam itu kan. Pakaiannya maksudnya bukan orangnya ya, nanti dikiranya umat itu hitam. Saya nggak bilang kayak gitu ya. Bilang hitam itu maksudnya apa? Pakaiannya bukan. Ustaz itu sembarangan aku skincarean kalau dina aku darane hitam. Udah rapet hitam apa orang sumuk sih? Itu masih mending. Kalau bilang apa? Apa orang sumuk? Sebagian mengatakan apa? Ninja itu kan. Kalau di sini sudah berlalu zaman itu ya, alhamdulillah ya. Mungkin sebagian teman yang daerah-daerah pelosok ya, masih mungkin ya. Mungkin di Petawan, apa Semedo, kalau apa anaknya atau istrinya apa rapet mungkin masih sering mendengar apa ucapan ninja ini lewat itu ya. Masih Pak Budi. Sudah mboten nggih, alhamdulillah. Mungkin masih di yang pelosok-pelosok masih. Kalau di sini sudah dulu sekarang udah terlewat ya, alhamdulillah. Bismillah taala. Nah ini, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsuh. Tidaklah orang yang membenci ajaran syariatnya Nabi Ibrahim kecuali dia itu adalah orang yang apa? Bodoh. Orang yang dung. Siapa yang membenci? Yahudi dan Nasrani. Mereka adalah ahli bid'ah. Berarti kalau ada ahli bid'ah dari kaum muslimin, biasanya mereka membenci dengan apa? Ajarannya Islam tersebut. Ajarannya sendiri yang benar. Seperti itu. Coba aja. Sunnah-sunnah dibenci.
Orang yang menjalankan sunnah dibenci. Subhanallah. Orang nggak tahlilan itu dianggap sebagai mujrim, dosa besar. Orang umum ini dan itu. Padahal dia sendiri anaknya nggak menutup aurat, istrinya sukanya pakai tank top, dia sendiri hutang ke bank, riba. Subhanallah. Bahkan bisa jadi nggak sholat atau sholatnya bolong. Coba ada nggak sekarang di masyarakat orang nggak sholat kemudian dicap sebagai sesat itu. Pokoknya Allah. Ada tidak? Nggak ada. Justru adanya kebalikan. Orang yang melakukan sunnah, yang berusaha sholat jamaah rutin di masjid, yang berusaha mengamalkan sunnah-sunnah sampai pun yang mungkin kelihatannya kecil seperti dengan mengangkat kain di atas mata kaki, memelihara jenggot, itu kan? Seperti itu, bercadar dan yang lainnya misalnya, itu dilabeli dengan label-label yang luar biasa. Dikatakan Wahabi, dikatakan antek Zionis, dikatakan antek Yahudi katanya. Subhanallah. Ya Allah ya Rabb. Iya kan? Sementara ini kan sudah, coba lihat itu. Betapa bahayanya bid'ah coba. Pada ajarannya sendiri yang hak mereka membencinya, mengolok-oloknya. Ya tidak. Coba di Kulan RT coba. Pernah nggak dibahas si fulan ora salat? Wong sesat kayak, jeleneh kayak, bisa-bisanya wong Islam kok ora sembahyang. Pernah nggak dibahas seperti ini? Diceritain, digunjingin? Tidak pernah, tidak ada. Ya kan? Tidak pernah mereka mendapatkan olok-olokan, sindiran dan apapun. Ya tidak? Subhanallah. Sementara orang-orang yang memakai sunnah, subhanallah, segalanya dicerita. Yang baik jadi omongan, yang nggak baik dalam tanda kutip mereka diomong juga. Misalnya sing apik. Contoh apik dalam pandangan mereka kan banyaknya biasanya dunia ya. Misalnya ana wong Salafi sugih. Itu kadang dicerita. Wong ta sembayang kayak kayo. Mlatet sembayange, ngajine cepet, tapi si tamak dunia. Lah. Sing sugih sih kenang celah. Sing Salafi kerek. Ada kan ya? Anake akeh rendel. Motore blok-blok. Luwih maning dicerita. Ya Allah. Wong sembayang bae ora mikirna anak, ora mikirna bojo. Kayak kakek, anake rendel ning mung kaya katene. Subhanallah. Bisa-bisa nek bocah 7 tahun wis adine wis pira? 4 Ya, mbok deleng lah yo. Subhanallah. Sing sugih ya domong, sing kere luwih le. Subhanallah. Yang dibawa-bawa nanti ujung-ujungnya agama nih gitu loh. Nek apik jerek kedunyan. Nek lagi ditakdirna dimudahkan rezeki. Anu wong kedunyan kata janjane tani. Subhanallah. Sing lagi ditakdir orang duwe lebih-lebih lagi dielek-elek maning ya kan. Ya. Anak pada palar kolor, umbele pada ngasih garing gitu misal. Subhanallah, klambine nglinting kabeh, kucel, kan mesti kae klambi siji turun 5 kae mesti. Klambine kakange nggo adi sing keloro, nggo adi sing ketelu, kepapat, kelima. Subhanallah, sampai digunjing seperti itunya. Iya tidak? Seperti itu. Ini bahayanya Bid. Mereka membenci syari. Dan merasa nyaman. Mereka sudah mulai merasa nyaman dengan bid'ahnya. Lah, dening malah aku bid'ahnya enak. Apalagi kalau mereka tokohnya. Wah, itu lebih ngeri lagi itu. Makanya kemarin sudah kita bahas itu salah satu bahaya bid'ah itu adalah susah untuk kembali kepada sunnah. Apalagi kalau tokohnya, subhanallah. Mereka dapat dunia itu sempurna ya, kawan. Datang ngamplop
Nah, cara ngamplopnya itu kan subhanallah. Iya tidak? Antum lihat cara ngamplopnya berangkang loh ikhwan, dari sana ke sini itu berangkang, antri. Bisa ngamplop YouTube mana ini subhanallah. Coba kayak gitu. Ada nggak di Salafi? Antum pernah ngamplop mana? Siapa ya? Angkat tangannya ngamplop mana? Iya kan? Ini keterlaluan ya. Ya aja kayak tapi aja kayak banget gitu loh. Sing pertengahan gitu ya. Barakallahu fikum. Iya kan? Realitanya coba, subhanallah. Dicucuk, di amplop, di subhanallah. Nek bisa ngomong subhanallah itu kayak nabi itu sudah. Langsung tuh. Bahkan sebagian sampai apa? Sujud itu loh. Iya kan? Kan dapat ditokokkan suaranya seperti suara nabi, seperti hadis. Dihormati, dimuliakan. Subhanallah. Bukan kita mengharamkan pemuliaan terhadap orang-orang soleh. Tapi maksudnya apa? Kan ada batasannya. Tidak sampai segitunya. Ini membahayakan kan? Membahayakan siapa? Ya dua-duanya. Bagi yang dimuliakan tadi pun kalau dia sadar justrunya dia khawatir. Khawatir apa? Ini menjadi fitnah bagi dia. Haus dengan apa? Pujian, haus dengan kedudukan, haus dengan harta dan yang lainnya seperti itu. Barakallahu fikum. Dan juga dikhawatirkan pada yang melakukannya tadi. Dia akhirnya apa? Bisa jatuh hulu kepada orang-orang saleh, berlebihan kepada orang saleh yang apa? Bisa menjadi pintu-pintu untuk kesyirikan. Bukankah kesyirikan pertama di zamannya Nabi Nuh alaihissalam, pada umatnya Nabi Nuh alaihissalam itu pangkalnya itu bukan dari apa? Kesesatan, tapi dari apa? Hulu, sifat berlebihan terhadap orang-orang yang saleh. Tatkala orang-orang saleh itu meninggal, dibuat apa? Haulnya untuk memperingati apa? Mereka. Akhirnya apa? Dibuat apa? Patungnya. Agar apa? Agar mereka bersemangat untuk dalam beribadah. Tatkala melihat apa? Patung orang-orang soleh tersebut, sehingga dia ingat dengan perjuangan mereka dan yang lainnya. Sehingga apa? Tatkala apa? Ganti generasi, hilangnya ilmu, mereka disembah patung-patung tadi, berhala. Jadi berhala. Dan ini terjadi ini di kaum muslimin. Yang harusnya kita memuliakan, menghormati orang ahli ilmu, dan itu wajib hukumnya. Dan cara menghormatinya paling bagus adalah apa? Dengan kita mengambil ilmu darinya. Kalau mau tabaruk boleh tatkala mereka masih hidup, dengan minta didoakan dan yang lainnya tidak mengapa. Tapi karena kalau sudah meninggal sudah. Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau manusia meninggal sudah terputus amalannya kecuali 3 perkara seperti itu. Mereka sudah meninggal. Sekarang akhirnya apa? Dibangun kuburannya. Bahkan dengan bangunan yang sangat apa? Megah sekali. Padahal yang sunnah adalah apa? Kita dibolehkan memberi tanda kuburan itu hanya meninggikan berapa? 1 jengkal, iya kan? Bahkan larangannya jelas. Dengan larangan mengkapurnya itu jelas. Bahkan perintah untuk menghancurkannya ada. Bukan menghancurkan kuburan ya. Ini salah paham. Wong jenggot, mending kalau wong jenggot. Nanti ujung-ujungnya Wahabi lagi yang dibawa-bawa. Wahabi itu hobinya adalah menghancurkan kuburan. Subhanallah. Itu dibangun kuburan. Dan kuburannya, Masya Allah. Kalau antum melihat itu, kuburannya itu dibangun dengan luar biasa. Kemegahan yang luar biasa. Siapa yang lebih mulia dia dari ibunda kita, Aisyah radhiyallahu taala anha, Khadijah radhiyallahu taala anha, Khalid bin Walid, Utsman bin Affan. Coba lihat pemakaman para sahabat di Baqi itu. Bahkan namanya aja nggak ada itu. Ini kuburannya siapa, ini kuburannya siapa? Ya memang mereka tahu karena lihat riwayat, tapi namanya sahabat fulan sahabat itu nggak ada itu. Dan mereka cuma ditandai dengan apa? Seonggok apa? Batu. Subhanallah.
Ini bukan orang soleh lagi nih. Ini Allah subhanahu Allah sendiri mensifati beliau-beliau ini radhiyallahu anhum. Allah ridho pada mereka, Masya Allah. Orang yang sudah dapat stempel langsung dengan ayat Al-Quran bahwasanya Allah meridhoinya, keadaan kuburannya seperti itu. Dan karena itu sunnahnya. Sekarang orang yang kita tidak tahu kesolehannya seperti apa. Allah lah mereka orang soleh, apakah sesoleh dengan mereka? Nggak bisa dibandingkan ya ikhwan. Barakallahu fikum. Satu keimanannya sahabat aja ditimbang dengan keimanan seluruh umat Islam saat ini belum tentu lebih berat timbangan umat Islam saat ini dengan satu orang sahabat. Seperti itu. Sekarang karena bid'ah bermuncul-muncul, akhirnya apa? Membuka pintu-pintu kesyirikan. Tujuannya cuma mengingat perjuangan mereka, ini dan itu, seperti itu. Lama-lama dibangun kuburannya dengan apa? Megah sekali. Lama-lama jadikan perantara untuk berdoa dia dengan Allah. Bisa jadi suatu saat itu disembah. Mintanya langsung kepada apa? Sahibul kubur tadi. Dengan berjalannya waktu dan berkurangnya ilmu. Makanya ini, barakallahu fikun. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Tidaklah orang yang benci dengan apa? Ajaran yang Nabi Ibrahim kecuali dia adalah orang yang bodoh. Nah, apa maksud dari bab ini dengan apa maksud ayat ini dengan bab tadi? Yaitu orang yang melakukan bid'ah biasanya dan kebanyakannya mereka akan membenci syariat yang benar, ajaran yang benar. Kalau pelaku bid'ah itu dari kaum muslimin, berarti apa? Dia biasanya membenci dengan apa? Syariat Islam itu sendiri. Seperti itu. Dan ini realita ya, kawan ya. Itu sangat memprihatinkan lah. Ketika kemaksiatan, pelanggaran itu dinormalisasi itu ya. Bisa-bisanya ya orang nggak sholat kok biasa gitu loh. Itu kan hak Allah subhanahu wa ta'ala atas hamba. Hak Allah yang harus ditunaikan oleh seorang hamba. Ini nggak ada sanksi sosial gitu loh. Ini kan ngeri. Orang kan kadang kan, coba kenapa antum nek kondangan lebih semangat daripada sodako, daripada ngisi kotak masjid. Karena apa? Ada sanksi sosial nek orang kondangan. Apa? Isin. Iya tidak? Iya tidak? Dengar orang kondangan, supaya teman kondangan. Lah, jadi omong. Enggak tutup rai lah. Kan seperti itu kan? Karena ada orang kondangan, kalau enggak kondangan itu ada apa? Sanksi sosialnya itu apa? Itu cerita itu. Iya kan? Seperti itu. Sehingga sanksi sosial itu kadang apa? Bermanfaat. Nah sekarang coba sanksi sosial dari orang-orang yang meninggalkan apa kewajiban, sanksi sosial dari orang-orang yang apa melanggar larangan, coba nggak ada, coba malah aman, malah mereka bisa dipuji. Coba artis itu kan melanggar syariat tidak? Memang mereka cadaran, ada nggak artis yang cadaran gitu? Ya nggak ada. Mereka menyanyikan lagu-lagu dengan musik-musik, dengan pakaian-pakaian yang apa? Seperti itu, menggoda syahwat dan yang lainnya. Itu jelas kemaksiatan, iya tidak? Sekarang, bayaran mereka berapa? Satu kali konser bisa 200 juta. Bahkan kalau band bisa 500 juta. Belum itu biaya apa? Transportnya, belum biaya makannya. Sementara ahli ilmu wedang putih top. Iya kan? Yang menyampaikan Al-Quran, yang menyampaikan hadis, yang menyampaikan apa? Penjelasan para ulama. Mereka gak dihargain.
Ustadz-ustadz kita dulu, misalnya Ustadz Wujud, hafizahullah ta'ala, itu dulu ngisi kajian di Losari, itu ya ngompreng, ngebis tekan Magelang maring Cilongo, seperti itu. Coba, ana ora sing duwe inisiatif jemput Ustadz Wujud tekan Magelang gitu, misalnya, sing duwe kendaraan atau apa. Iya kan? Tapi kalau ngundang Astri coba, wih, masya Allah, mobil benggelet disit loh, sing kira-kiranya pantas lah, ya minimal sing Alphard lah, sing madan longgar, sing korsine ke amba, gitu. Subhanallah, iya tidak? Dan kalau tidak melakukan apa penghormatan seperti itu, ada sanksi sosialnya, jere ora sopan. Tapi tatkala apa? Pelanggaran syariat, peninggalan kewajiban. Coba ada sanksi sosialnya enggak? Enggak ada kan? Itu ngeri sekali itu. Sanksi agama mereka enggak pernah dengar. Karena enggak datang di majelis ilmu. Enggak membaca Al-Qur'an, enggak membaca hadis. Yang ditonton adalah apa? Sinetron, musik dan yang lainnya. Ya tidak, sanksi sosial enggak ada. Ya sudah. Amar ma'ruf nahi mungkarnya ini ngeri sekali sekarang. Ngeri sekali. Seperti itu. Sehingga mayoritas masyarakat kita itu apa? Kasihan sebenarnya. Kasihan kenapa? Karena mereka meninggalkan itu sudah dengan kenyamanan loh. Meninggalkan kewajiban dengan rasanya nyaman. Kenapa? Teguran syariat dia nggak pernah dengar, ya kan? Teguran sosial tidak ada. Sebenarnya kasihan sekali. Bukan kita ngenes-ngenes, bukan. Justru kasihan sekali masyarakat kita. Karena di masyarakat itu mungkin ada keluarga kita, mungkin masih ada orang tua kita yang belum apa mengenal. Bahkan mungkin ada anak kita atau mungkin saudara kita atau enggak, minimalnya itu tetangga kita. Mereka bersalah. Mereka meninggalkan, mereka melalaikan hak Allah dengan apa? Tanpa beban. Ya Allah, iya tidak? Subhanallah ya. Anaknya dibonceng nang wong lanang, bangga ya. Misalnya kaum muslimin punya anak perempuan sekolah, ya kan? Diboncengin sama apa? Jere, anaknya aku tuh karena ada sing jemput Mas apa iki contohnya iki Mas Agung misalnya Mas Agung itu contoh gitu ya Mas Agung sing jangan jemput Masya Allah jere subhanallah dijemput sama apa lelaki yang bukan mahram diboncengnya jere Masya Allah bangga seperti itu coba subhanallah. Bahkan kita lihat seorang kakek tatkala dua cucu kan wajar. Kakek itu kadang sama cucu sama anaknya itu lebih eman maring putune daripada eman maring anaknya. Anaknya galak maring putune eman. Misalnya cucunya itu bisa nyanyi. Antum sering domai mbok sih nang bapake ya. Tapi anak antum sih ora rawane. Pak ora rawane ngomae sih. Arek antum bisa kampleng tapi apa? Ari anak antum ora gadang wani kayak gablong-gablong. Salah nana gablong-gablong sih. Cara papa ora papa. Antum salah ngono, sengap to li. Wis tua lele gitu domai kayak sih. Memang seperti itu orang tua. Coba kadang ada seorang kakek, seorang nenek yang melihat anaknya gue misalnya ya tutupan kambing joget seperti itu ya. Ih, pinter banget putune yang bisa apa? Joget-joget, bisa nyanyi gitu kan? Bisa nabuh alat musik seperti itu. Subhanallah. Coba. Bahkan dia bisa apa? Menceritakan dengan kebanggaan kepada apa? Teman-teman sejawate. Gue cerita. Anaknya aku lomba pitulasan juara siji, lomba apa? Mungkin lomba tilawatul Quran atau apa ya? Lomba karaoke atau lomba joget seperti itu kan, dibangga-banggakan seperti itu.
Harusnya aib itu kan, bukan kesuksesan. Itu subhanallah. Itu ngeri sekali, kawan. Kaum muslimin wal muslimat itu. Keadaan kita, saya nggak menuduh siapapun, kita kaum muslimin sekarang itu betul-betul jauh di atas ilmu. Jauh gitu. Dan sampai pada tadi, norma-norma sosial itu, hukuman-hukuman sosial itu tidak ada. Bahkan hukuman sosial itu mengena pada orang-orang yang mulai mendekat pada agamanya, mulai mengamalkan ajarannya. Itu ya. Minimal hukuman sosial yang diterima oleh orang-orang yang sudah mulai mengamalkan sunnah tadi, gunjingan biasanya, iya kan? Teroris, Wahabi, orang bermasyarakat, galak, banyak gitu pokoknya. Dan yang lain-lainnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Sebelum kita tutup, ada kesepakatan? Pak Edi? Apa kesepakatannya Pak Edi? Kurang, Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi kajiannya itu jam 8:30 sudah pada datang ya. Apa sih? Ini sudah tak lumrahin loh, sudah dari jam 8. Tak undur dari jam 10, ini tak undur lagi jadi jam 8:30. Semoga nggak diundur lagi ya. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.